Shalom, Bapak Ibu Saudara, jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita sampai dengan hari ini dilimpahkan setiap kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari dengan segenap hati kita akan bersyukur karena kebaikan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Allah kita. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Kami ada sampai dengan hari ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari naikkan syukur kita. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami hidup sampai dengan hari ini ya Tuhan. Sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Kami mau terus bersyukur. Yes Lord. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Selamanya kami akan terus menyembah-Mu dan bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Mari sekali lagi nyatakan kepada Tuhan Yesus. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah. Benar ya Tuhan, karena anugerah. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan. Kami sepakat, kami naikkan syukur kami.
Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Angkat sembah-Mu. Yes Lord Jesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Sampai hari ini kami ada, kami hidup bukan karena kuat dan gagasan, tapi semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena perkenan-Mu dalam hidupku. Layak kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, yang kami alami, Engkau tetap baik. Terima kasih. Shana namanya segala bayasnya, nyatakan namamu. Shakala bayala 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 bayala. Shala bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Shakala bayala 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 bayala. Kiara takana namanya sikianamu. Shikara bala bata kaya rara bayata kaya rara mayara shikiti. Shakara bala 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 bayala bayala bayala. Kiara bata kaya rara namanya shikiti. Shikara bala 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 bala. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah, selamanya ku menyembah, selamanya ku menyembah, selama-lamanya ya Tuhan. Selamanya ku menyembah-Mu. Shakala bayala bayala bayala. Tuhan, terlalu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan, terlalu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami naikkan syukur kami. Terima kasih Yesus. Yaralaba isyaralaba ralaba. Yaralaba Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur Tuhan. Yaralaba takaralaba ralaba 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 ralaba. Yaralaba ralaba ralaba. Yaralaba takaralaba ralaba. Kami
bersyukur Tuhan. Yes Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Yes Lord, Jesus. Amen. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise Lord your name. Sing, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Sorakan haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang beribadah onsite maupun live streaming, sama-sama kita sepakat mendeklarasikan Mazmur 91 dan 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya
sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. 2 Tawari 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Apapun yang kami hadapi, saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan jadi lebih daripada pemenang. Kami mau bersorak-sorai, bertepuk tangan, karena Allah kami yang luar biasa. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom jemaat Cekat Cucu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Satu hal yang pasti, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan jadi lebih daripada pemenang. Yang percaya sorakan haleluya. Dalam segala hal, kami akan lebih daripada pemenang bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekarang boleh tunjuk sebelahnya, katakan kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yeah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Mari sekali lagi dengan semangat nyatakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. One more time. Kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, sorakan haleluya. Engkau Allah kami yang dahsyat dan kami tidak akan pernah berhenti memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang memiliki kuasa yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Tuhan penolongku, Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan, selalu setia bersama kami.
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Oh kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Ini iman setiap kami Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ku percaya, kami percaya Tuhan Yesus, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Sungguh ku percaya Engkau bekerja Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong setiap kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom Jemaat GBI PRJ CK7 yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Saya tentu berterima kasih kepada Gembala Jemaat Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra untuk kesempatan yang telah dipercayakan untuk saya dapat menyampaikan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Karakter Orang Pilihan Tuhan. Mari kita akan baca Matius 1 ayat 18 sampai 21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Amin. Bulan Desember adalah bulan di mana kita memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari tokoh Yusuf yang dipercaya oleh Allah Bapa sebagai bapa asuh daripada Yesus ketika ada di atas muka bumi ini. Mengapa Yusuf yang dipilih? Apakah dia orang yang kaya, orang yang pandai, orang yang berpangkat? Tentu tidak, dia orang yang sederhana. Saya melihat bahwa Allah justru mencari orang yang mengasihinya dengan segenap hati, yang berkenan kepada dia walaupun itu orang sederhana. 2 Tawarikh 16 ayat 9 berkata, "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia." Saya melihat Yusuf ini dipakai oleh Allah karena dia punya sifat hamba. Dan orang yang memiliki sikap hamba inilah yang akan dipakai Tuhan juga menjadi alat kemuliaannya di akhir zaman ini. Hamba yang saya maksudkan adalah akronim dari HAMBA yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Yusuf orang yang hatinya tulus. Ayat 19a, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Tulus berarti tidak bercabang hati, tidak ada trik untuk menjebak orang lain, tidak ada udang di balik batu. Dia mengasihi Allah dengan hati yang bulat, penuh dengan integritas. Ada banyak orang sekarang ingin ikut Yesus dengan motivasi supaya saya jadi orang kaya, jadi orang ternama. Saudara, saya mau katakan, orang yang mencari Tuhan untuk mendapatkan berkat, bisa ketemu berkat, tapi nggak akan ketemu Tuhan. Tapi kalau engkau sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, maka berkat Tuhan akan limpahkan sebagai bonus dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita setia kepada Tuhan, bukan hanya kalau menguntungkan saja, tetapi resiko apapun kita mau tanggung karena kita yakin Yesus adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Allah adalah nomor 1 di dalam diri kita. Di dalam Daniel fase yang ketiga, saya membaca kisah 3 teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesakh, Abednego, akan dimasukkan di dalam dapur api yang menyala-nyala karena mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tetapi mereka berkata, "Baginda, kami tidak akan menyembah patung ini karena kami percaya Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, kami juga tetap akan setia kepada Dia dan tetap tidak akan menyembah patung ini." Wah, ini komitmen yang luar biasa yang menyebabkan mujizat terjadi. Karena waktu mereka dilempar, ternyata ada tokoh keempat, yaitu Tuhan sendiri yang hadir, sehingga Sadrak, Mesakh, Abednego tidak luka, tidak terbakar sedikit pun. Sehingga banyak orang menjadi terkejut dan kemudian takut kepada Allah yang disembah, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Bagi kita itu berarti, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menyembuhkan saya. Tapi seandainya tidak, aku tetap akan setia kepadamu. Tuhan, aku percaya Engkau bisa membuat aku diberkati. Tapi seandainya tidak dan aku hidup sederhana, hidup miskin, aku tetap akan setia kepadamu. Orang yang hatinya tulus seperti inilah yang Tuhan akan pakai. Tulus artinya punya integritas, jujur baik di hadapan Tuhan dan manusia. Saya baca, tidak ada satu dosa tentang Yusuf pun yang dicatat di dalam Alkitab. Saya tahu bukan berarti bahwa Yusuf ini tidak pernah berdosa. Tentu ada kekurangannya, tetapi tidak ada dosa yang menonjol. Yang Tuhan lihat adalah sifat yang baik di dalam diri Yusuf. Kini banyak orang pinter tapi hatinya bengkok.
Sehingga menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Nyanyi di gereja dengan penuh perasaan, tapi kalau lagi dagang, nipu orang juga dengan penuh perasaan. Wah, ini tidak boleh terjadi di antara kita anak Tuhan. Dalam Yesaya 33 ayat 15 dan 16 Alkitab berkata, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Artinya apa? Kalau kita hidup jujur, Tuhan angkat promosikan kita. Dia akan melindungi kita dengan kubu seperti gunung batu. Dan rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Artinya Tuhan akan menjadi Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Saudara, pada masa kini ada begitu banyak cobaan, godaan untuk kita tidak jujur. Dan sebetulnya Yusuf pun digoda untuk tidak jujur. Dia bisa kompromi dengan dosa. Tetapi sekalipun Yusuf adalah seorang tukang kayu yang miskin, dia nggak pernah karena terdesak oleh keadaan lalu kemudian nggak jujur. Dia tetap menjaga hati yang tulus. Dia tidak mau mencuri, tidak mau berdusta, walaupun itu dusta karena terpaksa. Dan orang yang jujur itu akan diberkati. Saya pernah membaca kisah ada seorang pelayan restoran di Amerika Serikat yang menemukan dompet yang jatuh di bawah meja dan ketika dibuka isinya 15.000 US dollar. Wah, besar sekali. Lalu dia perhatikan ternyata ada nama pemiliknya. Rupanya ada seorang ibu tua yang hampir habis makan. Lalu kemudian entah bagaimana dompetnya terjatuh. Dia kejar, ibu itu sudah tidak nampak lagi. Lalu dia pikir nanti setelah tutup restoran ini, setelah habis kerja, saya akan pergi menjumpai ibu itu di rumahnya karena ada alamatnya. Jadi dia naik kendaraan umum, cukup jauh ternyata rumahnya, saudara. Dan ketika dia ketuk pintu, si ibu itu dengan wajah yang cemas kelihatannya membuka pintu. Dan pelayan ini bilang, ibu kehilangan dompet ya? Oh ya, dari mana kamu tahu? Rupanya jatuh di restoran tempat tadi saya kerja. Waktu dibuka, bener persis 15.000 US dollar. Nggak kurang, saudara. Waduh, ibu ini senang sekali. Thank you ya, kamu orang yang jujur banget. Lalu sebagai apresiasi dikasih uang $5, saudara. Lah $5 ini untuk ongkosnya aja nggak cukup ini. Tapi orang itu bilang, terima kasih ibu, memang ini adalah hak Anda. Saudara, namun kemudian ibu ini menceritakan peristiwa tersebut kepada tetangganya yang adalah seorang wartawan dari sebuah koran. Lalu wartawan itu menceritakan peristiwa ini. Inilah orang yang paling jujur di Amerika Serikat. Ditulis nama karyawan itu, nama restorannya, alamatnya. Dan dalam beberapa minggu ke depan banyak sekali orang yang makan di restoran itu. Kenapa? Karena ingin ketemu dengan karyawan yang jujur. Saudara, bahkan banyak di antara mereka yang memberikan uang yang besar jumlahnya. Sehingga dalam beberapa minggu dia dapat 15.000. Sehingga dalam beberapa minggu dia mendapatkan uang ribuan dolar. Karena apa? Kejujurannya. Saya percaya bahwa pada akhir zaman ini Tuhan juga ingin menemukan orang-orang yang punya integritas, yang hatinya tulus, yang hatinya jujur. Karena berkat akan mengalir. Yang kedua, saya melihat Yusuf itu punya hati hamba. H, hatinya tulus. A, abaikan dendam. Ayat 19b berkata, Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara tahu bahwa Maria adalah tunangannya. Satu kali tunangannya pergi keluar kota selama 3 bulan, lalu ketika pulang, Maria mengandung. Dan kalau dicocok-cocokkan, umur kandungannya sama dengan masa ketika dia berada di luar kota. Dan tentu kenyataan ini membuat Yusuf pahit hati, rasa dihianati. Dia bisa memaki, dia bisa marah, dia bisa mengekspos kejelekan Maria di muka umum. Dan kalau dia melaporkan kepada mahkamah agama Yahudi, Maria akan dirajam batu sampai mati. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia mengabaikan dendam. Karena itu secara diam-diam dia ingin menceraikan Maria.
Karena dia tetap menghargai, tidak mau mencemarkan nama baik orang lain. Saya perhatikan pada masa kini ada banyak orang gampang sekali menjelek-jelekkan nama orang lain di media massa. Kalau ternyata apa yang dia tulis tidak betul, ya gampang, tinggal minta maaf saja, urusan beres. Wah, ini sifat yang tidak baik, saudara-saudara. Nah, karena itu, mari kita belajar dari Yusuf ini. Dia tidak membalas dendam, dia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 19, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itulah hakim. Kita tidak boleh menghakimi satu dengan yang lain. Nah, banyak di antara kita yang kadang-kadang kalau ada orang menjahati kita, kita bernafsu membalas, berbuat jahat kepada dia, bahkan lebih keras lagi. Akibatnya apa? Daging puas, roh merana. Kalau saudara pernah disengat lebah, puk, waduh, hidung kita ini bisa bengkak, saudara-saudara, sakit. Tapi saudara tahu lebah itu akan mati. Begitu juga orang yang menyengat orang dengan kepahitan, kebencian, maka dia bisa mati rohani. Lihat Yusuf, dia penuh kasih, dia rela mengampuni, tidak membalas dendam. Karena itulah Tuhan memakai dia menjadi bapa asuh daripada Yesus. Saudara tahu di dunia ini ada 3 konsep hidup. Yang pertama konsep hidup iblis, balaslah yang baik dengan jahat, balaslah yang jahat juga dengan yang lebih jahat. Jadi kalau ada orang baik sama saudara, saudara jahatin dia, iblis itu namanya. Tapi yang kedua adalah konsep hidup manusia. Balas yang baik dengan baik, yang jahat dengan yang jahat. Kok kamu jahat sama dia? Oh, dia juga jahat sama saya. Kok sama dia kamu baik? Oh, dia juga baik sama saya. Itu manusia. Tapi konsep hidup yang terindah adalah yang ketiga. Konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amerika punya presiden namanya Abraham Lincoln, yang pada waktu pemilihan pernah disaingi oleh seorang yang bernama Jenderal Edwin Stanton, yang selalu menentang dan menjelek-jelekan Lincoln. Tetapi yang terpilih menjadi presiden akhirnya Lincoln. Dan ternyata setelah dia terpilih, Jenderal Stanton diangkat menjadi Menteri Angkatan Perang. Karena Lincoln berkata, dia adalah orang yang terbaik untuk jabatan ini. Walaupun dia pada masa kampanye berbeda pandangan daripada saya. Wah, orang yang lain bingung. Dia bilang, tapi bahaya kalau jadi Menteri Angkatan Perang. Kasih jabatan lain lah, misalnya Menteri Urusan Peranan Wanita. Kan gak akan kudeta. Tapi Lincoln tetap dengan pendiriannya. Dan akhirnya Stanton malu hati menjadi teman yang paling karib daripada Lincoln. Dan ketika Lincoln meninggal dunia, Stanton lah yang berdiri dan menyampaikan kata-kata sambutan yang sangat memuji dari Abraham Lincoln ini. Saudara, kita tidak boleh kalah dengan kejahatan, tapi mengalahkannya dengan kebaikan. Abaikan dendam, pahit hati. Buat apa merayakan Natal, tapi hati masih penuh dengan kebaikan kepada pasanganmu, kepada mertuamu, atau kepada menantumu, atau kepada orang lain. Biarlah kasih Tuhan menghanyutkan dendam dan kepahitan itu. Yang ketiga, ciri orang yang dipakai oleh Allah adalah membangun komunikasi dengan Allah. Ayat 20 berkata, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Alkitab berkata, firman Allah datang berulang-ulang lewat malaikat, lewat mimpi. Misalnya, ketika Yesus setelah dikunjungi oleh orang Majus, harus dibawa ke Mesir, karena Herodes akan membunuh. Itu Tuhan yang berbicara kepada Yusuf. Saudara, jadi Yusuf ini adalah orang sederhana tapi tahu cara mengatasi masalah. Karena apa? Dia punya relasi khusus dengan Tuhan. Tanpa firman Allah, tanpa petunjuk Allah, dia akan bingung, kacau, salah langkah, dan akibatnya fatal. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus menjalin relasi yang akrab, komunikasi yang bagus dengan Tuhan. Yusuf adalah orang yang peka rohaninya. Kita juga harus menjalin dan mengasah kepekaan rohani kita dengan Tuhan. Bangunlah komunikasi dengan Tuhan, setidaknya melalui 2 jalur utama ini. Lewat doa dan lewat firman Tuhan. Saudara, pada waktu kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Dan waktu kita membaca firman, izinkan Tuhan berbicara kepada kita.
Karena pada waktu kita membaca, kita bukan hanya menemukan logos firman yang tertulis, tetapi firman Allah itu bisa menjamah kita sehingga kita merasa Allah berbicara secara pribadi kepada kita. Dan itulah yang kita sebut sebagai rema. Nah, selanjutnya saya mau katakan, malaikat, mimpi, atau cara-cara lain adalah metode Allah untuk berbicara kepada kita. Yang penting bukan metodenya, tapi dengarlah firman yang Allah sampaikan kepada kita. Saudara, jalin komunikasi yang baik dengan Dia. Saya juga yakin bahwa doa adalah pintu gerbang perkara supranatural. Dan kalau kita banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan senantiasa, maka Tuhan akan berbicara lewat suara hati nurani, lewat impresi, lewat cara-cara yang lain. Saudara tahu di sekitar sini ada banyak suara, tetapi itu hanya bisa ditangkap kalau kita punya receivernya berupa radio misalnya. Kalau kita punya radio, maka kita akan dengar di gelombang yang berdekatan itu ada banyak suara. Ada suara musik, suara berita dan sebagainya. Nah, begitu juga di antara suara itu pasti ada suara Tuhan yang seringkali berbicara lembut. Tidak harus secara audible di telinga, tetapi dalam hati kita. Yang penting roh kita selalu on dengan Tuhan. Sehingga sewaktu-waktu ada berita, langsung kita bisa mendengar. Saudara, betapa pentingnya mengasah kepekaan rohani dengan cara hidup di dalam hadiratnya, hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Ciri keempat dari karakter orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani dan melakukan perkara besar seperti Yusuf adalah bertindak dengan taat. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, mendengar firman itu baik, tapi taat jauh lebih baik tentunya. Abraham taat walaupun meninggalkan. Abraham adalah pribadi yang taat sehingga disebut sebagai bapak orang percaya. Karena ketika Tuhan memerintahkan dia meninggalkan Ur Kasdim ke tanah yang belum dia tahu tempatnya, dia taat saja. Bahkan ketika dia disuruh mempersembahkan anaknya yang tunggal yaitu Ishak, dia rela melakukannya. Saudara, tidak taat itu hanya memperlambat proses pembentukan hidup bagi kita semuanya. Orang Israel kalau taat hanya 40 hari mungkin sudah sampai tanah perjanjian. Tapi karena tidak taat, berputar-putar 40 tahun di padang gurun, akhirnya mati. Saya yakin ketaatan membawa berkat, tapi ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Saya mendengar cerita di Arab itu ada banyak peternakan kuda ras, kuda unggul. Nah, ketika mereka akan dijual, maka dilakukan hal ini. Itu kuda-kuda disuruh puasa, nggak makan beberapa hari. Padahal di depan mereka itu ada padang rumput hijau, saudara, yang sudah tersedia. Nah, pada hari kesekian, maka kemudian pintu dibuka, lalu kemudian peluit dibunyikan. Kalau peluit pendek berkali-kali artinya boleh keluar, tapi kalau peluit panjang itu artinya harus pulang. Jadi penjaganya tiup peluit, tut, 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 tut. Wah, mereka lari, saudara, karena mereka mau makan rumput hijau, mereka sudah kelaparan. Tapi hampir sampai di rumput itu, penjaganya ambil lagi peluit. Tut, artinya pulang. Sebagian besar kuda bilang, waduh kurang ajar, udah lapar, udah di depan mata ini makanan, disuruh pulang. Nanti deh, urusan belakangan, makan dulu saudara sekalian. Cuma ada beberapa kuda yang walaupun lapar, dia rem dirinya, lalu dia balik lagi. Langsung dipisahkan. Itulah kuda kualitas nomor 1, kuda unggul. Yang lain yang gak nurut, itu bukan kualitas unggul. Nah, apa yang membedakan kuda yang pertama dan kedua? Ketaatan. Kuda aja bisa dibedakan kualitas 1 dan 2. Orang percaya juga sama. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk dalam hidup kita. Jadi kalau kita baca firman, taat sama Tuhan, nurut. Ada seorang penginjil dari China datang ke Indonesia, lalu ngobrol sama orang Kristen di Indonesia. Lalu orang ini tanya, apa resepnya di China walaupun banyak tekanan kekristenan tetap berkembang? Oh, karena kami rajin baca Alkitab katanya.
Orang Indonesia juga suka baca Alkitab. Oh lain. Orang Indonesia kalau baca Alkitabnya gimana caranya? Ya dari kiri ke kanan kan. Percayalah kepada Tuhan. Geleng-geleng kepalanya. Orang Arab bacanya gimana? Dari kanan ke kiri. Geleng-geleng juga. Tapi kalau kami di sana kan tulisannya Mandarin. Percayalah kepada Tuhan. Kepalanya dari atas ke bawah. Oh Tuhan, oh Tuhan. Ya Tuhan, saya mau taat Tuhan. Karena itu diberkati Tuhan. Maksud saya bukan buku Alkitabnya yang dibalik, saudara. Tetapi sikap hati kita itu loh. Jadi kalau Alkitab berkata, ampunilah musuhmu. Ya Tuhan, walaupun berat, aku akan taat. Kalau Roh Kudus mendorong kita dengan hati nurani atau pasangan kita, teman gereja kita bilang, berhenti ngerokok dong. Jangan terikat oleh kebiasaan buruk. Kita bilang, ya Tuhan, aku mau lepas dari hal ini. Kalau Alkitab mengajarkan untuk kita mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, mari kita juga mentaatinya. Dan ada satu hal yang Tuhan ingin agar kita lakukan hari-hari ini. Supaya kita kembali beribadah secara on-site, kembali ibadah di gedung gereja. Karena mungkin sudah hampir 2 tahun kita beribadah secara online, saudara sekalian. Akibatnya banyak orang yang kemudian kalau kebaktian itu santai banget, sambil tidur-tiduran, sambil makan. Dan terus terang pelayanan sudah nggak pernah, api di dalam hati sudah nggak berkobar lagi. Dan sekarang kita diundang kembali untuk ibadah on-site. Saya lihat banyak gereja sudah mulai buka, tapi persentase yang hadir masih sangat terbatas. Karena apa? Takut katanya. Loh, saya mau bilang loh saudara. Saya sudah buka ibadah dari tahun yang lalu. PPKM kemarin tutup sebentar, tapi kemudian buka lagi. Sejauh yang saya tahu, tidak ada orang yang tertular virus COVID-19 ketika mengikuti ibadah di dalam gereja. Karena apa? Kita pakai protokol kesehatan yang ketat. Orang yang kena itu justru kena di rumah, kena di tempat pekerjaan. Ada orang yang naik sepeda-sepedaan. Setelah selesai makan sama teman-temannya, buka masker, kena COVID. Loh saudara, jadi banyak orang alasannya gini, saya takut kalau ke gedung gereja nanti kena COVID, sepeda-sepedaan berani. Justru itu yang seringkali nggak pergi ke gedung gereja bisa kena COVID melalui berbagai cara. Saudara, saya dorong. Ayo kembali beribadah. Karena gimana pun juga ibadah online tidak bisa sepenuhnya menggantikan ibadah secara on-site. Kenapa kita takut? Ayo kita mulai bertindak, bergerak taat kepada Tuhan. Agar roh kita tidak padam, tapi kita tetap berkobar-kobar untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Dan yang terakhir, karakter orang pilihan Allah adalah ada penguasaan diri. Tidak terburu nafsu. Ayat 20 berkata, Yusuf mempertimbangkan maksud itu. Jadi rupanya sebelum membuat keputusan, dia membuat keputusan dengan berhati-hati. Tidak gerasa gerusu, tidak sembrono. Karena nanti akan disesali. Seringkali maksud baik kita itu hancur karena keputusan yang tergesa-gesa dan ceroboh serta emosional. Saya ingat kisah ada seorang pemimpin yang bernama Genghis Khan dari kerajaan Mongolia yang suka berburu. Satu kali ketika dia haus, dia lihat ada aliran sungai yang tampaknya bening, lalu dia cedok mau minum, elang kesayangannya terbang dan menjatuhkan tempat minum itu. Genghis Khan ambil lagi, dia cedok lagi, untuk kedua kalinya elang menyambar. Dan apa yang terjadi? Genghis Khan menjadi marah, dia ambil panah, dia panah itu elang yang suka menyertai dia. Mati, saudara, ketika elang itu jatuh. Jatuhnya di mana? Di dekat aliran sungai itu yang ternyata di sampingnya ada bangkai ular besar yang mungkin ada hal-hal yang buruk seperti bakteri atau apapun yang bisa menyebabkan ketika Genghis Khan minum air tersebut dia menjadi sakit. Dan ternyata Genghis Khan menjadi menyesal karena dia pikir elang itu menimbulkan kesulitan bagi dia. Padahal elang itu bermaksud mengingatkan dia. Saudara, tapi sayang keputusan yang ceroboh karena tergesa-gesa sudah terjadi. Karena itu kita tidak boleh tergesa-gesa. Harus tahan nafsu. Saya ingat satu kali ada seorang bapak ketika anaknya pulang dari sekolah.
Pas pembagian rapot, bapak langsung ambil rapotnya. Mana? Lihat rapot kamu. Sabar pak, nanti saya kasih. Bapak juga bisa lihat. Begitu dibuka, merah semua. Wah, ngamuk bapaknya. Dimaki-maki nih anak. Kamu anak kurang ajar. Dari kecil digedein, gak bisa dikecilin lagi. Bikin malu papa. Pak, sabar pak, saya jelaskan. Gak perlu penjelasan, ini sudah jelas. Saudara, papanya tetap ngamuk. Akhirnya anak itu ambil satu rapot di tasnya. Dia bilang, rapot saya yang ini pak, bukan yang itu. Ketika dibaca, benar nama anaknya. Begitu dilihat, angkanya 89. Bapaknya bingung. Kalau gitu, anak bodoh siapa yang rapotnya tadi kamu kasih sama papa? Lah itu kan bukan rapot saya pak, itu kan rapot papa. Waktu papa masih kecil. Saya temukan di bawah kolong ranjang. Papanya malu, saudara-saudara. Karena apa? Tidak tahan nafsu, terburu-buru. Saudara, Yusuf adalah orang yang tenang, menguasai diri. Sehingga dia mengizinkan Allah terlibat, memberikan petunjuk yang terbaik. Karena malaikat berkata, jangan kau ceraikan Maria. Anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan anak itu adalah juru selamat dunia, Yesus. Buat kita itu berarti kita harus punya sifat ini. Mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong baru dipikir. Juga jangan jadi orang yang cepat memvonis, menuduh orang lain. Bahkan di ayat 25 dikatakan, tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan dia, Maria, sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Loh, Yusuf, Maria itu sudah suami istri. Mereka berhak atas malam pertama, tapi Yusuf tahan. Dan inilah karakter orang pilihan Allah. Orang yang tidak tahan nafsu akan sulit dipakai Allah. Karena pekerjaan Tuhan bisa rusak di tangannya. Dia bagikan orang yang membawa bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Seperti Simpson, hebat karunianya. Tapi karena tidak tahan nafsu, akibatnya dia mati bersama dengan orang Filistin. Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ingat ke saudara, buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Kita juga harus menguasai diri. Nah, makan itu bagus, tapi jangan rakus. Rakus dosa. Ada orang sudah tahu darah tinggi, makannya sate babi, cuci mulutnya duren. Kalau dikasih tahu, hati-hati Cim, nanti darah tinggi. Jawabnya apa? Tenang cu, darah Yesus lebih tinggi. Lah ini kan mencobai Tuhan, saudara. Ayo kita kekang nafsu marah, saudara-saudara. Atau nafsu belanja, ya ibu-ibu. Nafsu birahi, bapak-bapak. Saudara sekalian, saya juga mau bilang kepada anak-anak muda. Hati-hati, kuasai diri. Jangan lagi pacaran. Sedikit bicara, banyak usaha. Tangannya lincah sana sini. Apalagi kalau rumah lagi sepi, gerimis, mati lampu. Pembantu dipanggil, tolong beli kopi di Bogor. Pulangnya besok pagi. Wah, celaka saudara. Setan akan menjatuhkan kita. Mari kita teladani Yusuf yang tahan nafsu. Yusuf perjanjian lama juga tahan nafsu saudara. Ya, dalam Kejadian 39 ayat 12 dikatakan tante Potifar itu memegang baju Yusuf dan berkata, mari tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kalau ada godaan, jangan lari ke dalam. Atau jangan lari di tempat. Jangan ragu-ragu. Ya jatuh, saudara. Tapi kalau kita keluar, meninggalkan godaan itu, kita akan menang. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Salibkan keinginan daging, maka kita akan berkemenangan. Jadi saudara, apa karakter orang pilihan Tuhan yang akan dipakai pada akhir zaman untuk melakukan kehendaknya? Seperti Yusuf, kita harus punya hati hamba. H, hatinya tulus. A, abaikan dendam. M, membangun komunikasi dengan Allah. B, bertindak karena taat. Dan A, ada penguasaan diri. Ini doa saya supaya kita menjelang Natal ini sungguh-sungguh memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memakai kita di akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pesan firman-Mu. Kami tahu di dalam dunia ada banyak godaan-godaan dosa, tetapi biar kami hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kami punya karakter yang makin hari makin serupa seperti Engkau. Kami punya hati hamba ya Tuhan. Dan biarlah kami sungguh menyambut Natal ini dengan hati yang bersih. Karena Tuhan ada dalam hidup kami. Berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas seluruh jemaat yang menerima firman ini dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sinode GBI, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham MTH MA yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya live streaming hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoindo. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan ibadah anak Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Evelyn Nadeak dengan tema sepanjang bulan Desember, Merry Christmas to Me. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Ibadah on-site hari Minggu 19 Desember 2021 akan dilakukan di GBI PRJ pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Ibu Evangelis Gina Darmawan. GBI Intercon pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohan Lumoindo. GBI Alam Sutra Mall pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Eradi Chandra. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 13 Desember 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Keluarga Online Cool mengucapkan selamat hari Natal dan biarlah damai, sukacita, sejahtera senantiasa menyertai kita semuanya. Apa arti dari Natal yang sesungguhnya bagi kita? The True Christmas, itulah topik yang tentunya sangat memberkati kita semua. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 17 Desember 2021 pada pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan Sabtu 18 Desember 2021 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang via Zoom kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk informasi dukungan doa yang Bapak Ibu butuhkan dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan untuk link Zoom,
user ID, serta password Zoom dapat langsung klik di apps GPI PRJ Group CK7, modul Zoom Link, atau nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka mendukung program pemerintah, maka untuk libur Natal dan Tahun Baru, seluruh kegiatan online seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, KUL, KOM, dan lain-lain tetap diadakan seperti biasa, kecuali pada tanggal 25 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Kegiatan online tersebut diliburkan. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Seperti ada yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sepanjang hari ini atas selawatan-Mu dan hadirat-Mu. Saat ini kami bersama-sama perkatakan, damailah Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu. Indonesia ada di dalam hati-Mu, dalam kasih perlindungan-Mu Tuhan. Indonesia pulih dari segala sakit penyakit sampar, virus corona dan varian-varian barunya, serta dijauhkan dari segala malapetaka. Bapa, curahkanlah lawatan-Mu atas bangsa ini, sehingga kami mengalami kasih mula-mula setiap hari. Kami percaya akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan setiap orang yang bersuru-suru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami juga berdoa Bapak untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Pak Joko Widodo dan juga Pak Ma'ruf Amin. Kiranya Engkau memberikan hikmat atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah setiap keputusan rancangan mereka atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini. Bapa Tuhan Yesus, Kau memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Serta memperluas wilayah pelayanannya sehingga banyak jiwa-jiwa bertobat dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami juga mengangkat tangan berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan, Kau memberkati kesehatan hamba-Mu, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu. Kau pakai terus sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala CK7 yang kami kasih Pak Dr. Yanto. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk membawa umat-Mu bertumbuh dan hidup dalam takut akan Tuhan sehingga menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami memberkati kesehatan hamba-Mu, keluarganya Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucunya. Tuhan berkati. Tuhanlah yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Kami juga berdoa Bapa saat ini. Kami berkata, bangkitlah generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai anak-anak muda untuk hidup dalam takut akan Tuhan yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, dan pakai mereka dengan urapan yang dahsyat untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa. Hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus. Jemaat yang mengalami kelemahan fisik, kami perkatakan sembuh dan pulih.
Dan yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan. Yang membutuhkan jawaban Tuhan berikan jalan keluarnya. Setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona dan varian-varian barunya. Serta diluputkan dari krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, saat ini kita mengangkatkan kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hambanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. God bless you all. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya.
Pada waktu itu tahun 1992 tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.